Yang pertama bilang itu ada bilangan kompleks. Bentuk umumnya apa rekan-rekan? Sebelumnya sudah tentor analisis kompleks kan? Halo, ada yang tahu bentuk umum dari bilangan kompleks? Oke, jika tidak ada bilangan kompleks itu bisa kita tulis dalam bentuk A. Mana dia? Tambah kurang BI. Nah, A dan B ini itu elemen bilangan real. Sebentar. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa bilangan kompleks itu tersusun atas apa rekan-rekan? Kita membahas pembagian bilangan terlebih dahulu. Nah, bilangan kompleks ini tersusun atas bilangan real dan bilangan yang memuat I apa namanya? Bilangan imajiner, Un. Ya, bilangan imajiner. Nah, topik pembahasan kita di analisis real ini berfokus ke bilangan real. Nah, bilangan real ini terbagi lagi. Apa saja itu, ada yang tahu? Rasional sama irasional, Un. Ya, bilangan rasional dan bilangan irasional. Dan bilangan irasional. Apa itu bilangan rasional? Ada yang tahu apa itu bilangan rasional? Contohnya ada yang tahu? Bilangan yang bisa dinyatakan sebagai A per B. Bilangan yang bisa dinyatakan sebagai A per B. Ada yang bisa dengan melengkapi? B tidak sama dengan 0. Ya, bilangan yang bisa dinyatakan sebagai A per B dengan B tidak sama dengan 0. Jadi bilangan itu bisa kita nyatakan sebagai
A per B. B-nya tidak sama dengan 0. Bilangan rasional itu kita notasikan sebagai apa notasi dari bilangan rasional? Nah, ini Huruf notasi Q. dari bilangan rasional. Nah, kalau untuk bilangan irasional, apa itu? Apa pengertian dari bilangan irasional? Kita gunakan saja definisi dari bilangan rasional tersebut untuk mendefinisikan bilangan irasional. Kalau bilangan rasional bisa kita notasikan sebagai A per B dengan B tidak sama dengan 0, bagaimana dengan bilangan irasional? Berarti bilangan ini tidak dapat kita notasikan sebagai bilangan yang tidak dapat dinotasikan sebagai A per B. B-nya tidak sama dengan 0. Bagaimana notasi untuk bilangan irasional ini? Bilangan real apa notasinya? Berarti bilangan irasional ini dapat kita notasikan sebagai R komplemen Q dari R. Nah, selanjutnya bilangan rasional terbagi lagi. Atas apa saja? Bilangan positif, negatif, dan nol. Bilangan bulat termasuk bilangan rasional nggak? Bulat dan pecahan, Un. Bilangan positif, negatif, dan 0. Bilangan bulat dan bilangan pecahan. Dan bilangan pecahan. Bilangan bulat terbagi lagi. Apa aja? Bilangan bulat negatif sama cacah, Un. Bagaimana? Bisa diulangi, Nike? Bilangan bulat negatif sama bilangan cacah, Un.
Apa saja tadi bilangan bulat terdiri atas Lalu apakah suara Uni terdengar jelas rekan-rekan? Apakah putus-putus atau bagaimana? Jelas, jelas. Jadi bilangan bulat tadi terdiri atas bilangan positif, bilangan bulat positif, maaf rekan-rekan karena terputus terus, Uni izin menonaktifkan kamera. Kita lanjutkan, bilangan bulat itu terdiri atas bilangan bulat positif, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Maaf rekan-rekan, terkeluar lagi. Kita lanjutkan, bilangan bulat itu terdiri atas bilangan bulat positif, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Nah, selanjutnya bilangan bulat positif ini terbagi lagi atas bilangan asli,
bilangan asli yang bisa kita notasikan sebagai N. Lalu ada bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan prima, dan bilangan komposit. Nah, kalau bilangan bulat positif dan bilangan nol itu kita sebut sebagai bilangan cacah. Nah, sejauh ini mungkin itu sedikit pengantar mengenai bilangan. Nah, nantinya yang akan kita bahas di analisis real ini terkait yang bilangan rasional dan komponen-komponen bilangannya serta bilangan irasional. Nah, selanjutnya, sebelum masuk ke pembuktian juga, kan itu tentang bilangan dan notasi-notasinya. Ada bilangan asli dengan notasinya N, bilangan bulat notasinya Z, bilangan rasional itu notasinya Q, dan bilangan real itu notasinya R. Nah, selanjutnya terlebih dahulu kita akan membahas mengenai himpunan bilangan. Nah, di sini misalkan A adalah suatu himpunan. Nah, X elemen A, nah ini kita sebut sebagai elemen, itu artinya notasi itu kita gunakan untuk mengidentifikasikan anggota dari suatu himpunan. Nah, X elemen A itu dapat kita artikan sebagai X anggota dari A, atau X elemen dari A, atau A memuat elemen X, atau X berada di A. Nah, himpunan biasa kita notasikan dengan menggunakan kurung kurawal. Misalnya, himpunan dari bilangan asli. Itu sama dengan kita menggunakan kurung kurawal dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Begitu pula misalnya himpunan dari beberapa himpunan dari bilangan rasional. Misalnya itu ada 1/2, 1, negatif 0,2, dan lain-lain. Nah, ini beberapa contoh dari himpunan bilangan rasional. Nah, mungkin untuk menotasikan himpunan atau cara menuliskannya, rekan-rekan semua sudah tahu. Lalu kita akan lanjut ke... Nah, sebelumnya ini bertanya. Misalnya, A adalah himpunan bilangan ganjil. Itu bagaimana notasinya?
A sama dengan bagaimana rekan-rekan? A adalah himpunan bilangan ganjil. Kita mencoba menotasikannya dalam bentuk yang kurung kurawal seperti ini. Nah, untuk bilangan ganjil, itu kita menotasikan sebagai A sama dengan misalnya 2N dikurang 1. N elemen bilangan asli. Lalu bagaimana dengan B adalah himpunan bilangan genap? B adalah himpunan bilangan genap. Maka B akan sama dengan B itu akan sama dengan 2N, di mana N itu elemen bilangan asli. Mungkin itu sedikit tentang bilangan dan himpunan bilangan. Sampai di sini apakah ada yang ingin rekan-rekan tanyakan? Mungkin sudah cukup jelas ya. Kita lanjutkan ke selanjutnya itu ada interval. Untuk interval kita di sini. Di sini ada definisi dari interval, yaitu an interval is a set I of a real number that has at least 2 points, and for any 2 points x dan y itu elemen I, every real number between x and y is also in I. Lebih kurang artinya itu interval dari himpunan I, interval adalah himpunan I dari bilangan real yang memiliki setidaknya 2 titik, dan untuk setiap
titik itu misalnya X dan Y itu adalah anggota dari I. Nah, setiap bilangan real yang ada di antara X dan Y itu berada di I juga. Nah, selanjutnya bentuk dari interval itu ada di sini ada 9. Yang pertama interval terbuka. Dengan kurung biasa itu A, B, X kurang dari B. Sementara untuk interval itu menggunakan kurung siku. Ada interval kanan. Maaf rekan-rekan, terputus lagi, nggak tahu kenapa. Kemarin pas kuliah aman-aman aja, nggak tahu. Sekarang terputus terus. Kita lanjutkan tentang interval. Nah, ada interval terbuka, interval tertutup, tertutup di kiri, tertutup di kanan. Lalu ada interval terbuka, A, A hingga itu kita definisikan sebagai untuk X elemen bilangan real, A itu kurang dari X. Lalu ada juga interval ini tertutup di kiri. Untuk yang di kanannya itu tak hingga. Di
didefinisikan sebagai A kurang dari sama dengan X. Lalu ada negatif tak hingga koma B, B-nya terbuka, itu didefinisikan sebagai X kurang dari B. Lalu ada negatif tak hingga koma B, B-nya tertutup, didefinisikan sebagai X kurang dari sama dengan B. Dan yang terakhir ada interval negatif tak hingga koma tak hingga, itu adalah interval dari bilangan real. Jadi itu adalah himpunan dari bilangan real itu sendiri. Untuk interval ini, apakah dapat rekan-rekan pahami? Oke, Uni Arab semuanya. Oke. Semoga semuanya paham ya. Nah, itu sedikit pengantar untuk bilangan real serta intervalnya. Sekarang kita lanjut ke pembuktian. Pembuktian dalam matematika. Nah, untuk pembuktian dalam matematika itu ada bukti di sumber yang Uni gunakan, itu ada bukti langsung, bukti tak langsung, bukti kosong, bukti trivial, bukti dengan kontradiksi, bukti eksistensial, lalu ada bukti ketunggalan, ada bukti dengan counter example, lalu bukti dua arah, dan bukti dengan induksi matematika. Nah, kali ini kita bahas terlebih dahulu bukti langsung. Nah, di sini bukti langsung itu kita gunakan misalnya ada implikasi P maka Q. Nah, kita menggunakan P untuk menunjukkan bahwa Q itu benar. Nah, contohnya buktikan jika X bilangan ganjil, maka X kuadrat itu bilangan ganjil. Nah, di sini P-nya itu X bilangan ganjil. Dan Q-nya X kuadrat bilangan ganjil. Nah, P ini, yang ini, kita gunakan untuk membuktikan bahwa X kuadrat bilangan ganjil. Nah, X bilangan ganjil kita notasikan sebagai apa? Sudah ada tadi ya, misalnya kita notasikan sebagai 2N dikurang 1. Untuk N itu anggota bilangan asli. Nah, lalu kita substitusikan ke X kuadrat. Nah, di sini X kuadrat berarti sama dengan 2N dikurang 1 dikuadratkan, diperoleh hasilnya ini 4N kuadrat, ini kurang 4N seharusnya, dikurang 4N, ditambah 1.
Dan di sini kita kita faktorkan. Jadinya 2 dikali 2n kuadrat, ini kurang. Nah, ini harusnya juga 2n. Ini materinya sedikit keliru. Nah, di sini kita peroleh tadi 2 dikali 2n kuadrat dikurang 2n ditambah 1. Nah, ini bisa kita notasikan sebagai M. Kita misalkan ini sebagai M. Nah, hasilnya jadi 2M ditambah 1. Nah, 2M ditambah 1 itu ganjil atau genap? Ganjil, Un. Bagaimana yang lain? Kenapa ganjil nih, Ke? Karena tadi notasi untuk ganjil itu kan 2M dikurang 1 itu sama juga sama 2M tambah 1. Terus karena M-nya itu nanti, karena M-nya itu sama dengan 2N kuadrat kurang 2N, nanti itu tuh merupakan bilangan bulat. Jadi memenuhi untuk definisi bilangan ganjil. Oke. Nah, kita lihat dari sini. Benar jawaban Nike. Nah, di sini juga dapat kita lihat 2M itu, M ini sebarang bilangan, kan kita menotasikan ini sebagai sebarang bilangan. Boleh bilangan ganjil, boleh bilangan genap. Nah, saat bilangan ganjil ataupun bilangan genap kita kalikan dengan 2, hasilnya pasti bilangan genap, kan? Nah, setelah kita peroleh hasilnya bilangan genap, saat ditambahkan dengan 1, itu hasilnya adalah bilangan ganjil. Jadi, pernyataan ini benar. Jika X bilangan ganjil, maka X kuadrat bilangan ganjil. Oke, selanjutnya tadi di sini. Tegang dia. Coba rekan-rekan kerjakan ini. Jika A bilangan ganjil dan B bilangan genap, maka lima A tambah 5A tambah 2B kuadrat dikurang 1 itu genap. Coba buktikan dengan menggunakan pembuktian langsung. Ini tegang lagi. 5A ditambah 2B kuadrat dikurang 1.
Bagaimana rekan-rekan, sudah ada yang dapat? Bagaimana rekan-rekan, sudah 5 menit? Ada yang sudah dapat jawabannya? Halo rekan-rekan, halo. Sebentar, Un. Oke.
Udah, Un. Bagaimana? Apakah terbukti? Terbukti, Un. Bagaimana rekan-rekan yang lain? Terbukti juga, Un. Terbukti juga. Siapa tuh yang jawab tadi? Fahri, Nike, siapa satu lagi tadi? Oh, Akilolodi. Akil, yang lain bagaimana? Apakah dapat? Oke, Fahri, Nike, Akil, Aziza, yang lain bagaimana rekan-rekan? Terbukti, On. Siapa tuh? Zaini, On. Zaini, Akil, Zaini. Faiz bagaimana? Julia? Siapa lagi nih? Oke, coba kita bahas ya. Kita menggunakan pembuktian langsung di sini. Jika A bilang ganjil dan B bilangan genap, maka 5A ditambah 2B kuadrat kurang 1 itu genap. A kita misalkan sebagai apa? 2N kurang 2K kurang 1, On. Bentar, tegang lagi dia. Misal A sama dengan, terserah kita notasikan sebagai apa, misalnya 2K kurang 1. K-nya anggota bilangan asli. Nah, B-nya bagaimana? 2K aja. On. 2K. Jadi 5A ditambah 2B kuadrat kurang 1 itu sama dengan 5 dikali ditambah 2 dikali B kuadrat. B-nya berapa? 2K dikuadratkan. 2K dikuadratkan. 2K dikuadratkan dikurang 1. Jadinya 10K kurang 5. mungkin sama dengan aja ya, 10K dikurang 5 Ditambah 8K kuadrat ditambah 8K kuadrat kurang 1. dikurang 1. Nah, ini jadinya 8K kuadrat ya, lalu ditambah 10K dikurang 6. tambah 10K dikurang 6. Jadi Lalu difaktorkan, On. berapa faktornya? 2 dalam 2. kurung 5K. Sorry. Ya. 2 dalam kurung 4K kuadrat Ya. Tambah 5K kurang 3. kurang 3. Lalu yang dalam kurung itu dimisalkan dengan M atau apapun. Ya, misalnya kita misalkan sebagai M, jadinya
2M. Terbukti. Jadi terbukti bahwa 5A ditambah 2B kuadrat dikurang 1 itu juga bilangan genap. Sampai di sini, apakah ada yang diragukan, rekan-rekan? Apakah sudah cukup jelas untuk pembuktian langsung ini? Jika sudah cukup jelas, kita akan lanjutkan ke pembuktian tak langsung. Oke, kita lanjut. Kita lanjutkan ke pembuktian tak langsung. Nah, dalam pembuktian tak langsung, kita itu menggunakan kontraposisi. Nah, sebelumnya rekan-rekan semua ini sudah belajar kan yang pengantar dasar matematika atau landasan matematika atau apa namanya itu, yang belajar logika. Sudah, Un. Sudah, Un. Sudah kan? Oke. Nah, jika ada implikasi P maka Q, maka kontraposisinya apa? Ada yang ingat? Kontraposisi dari P maka Q? Negasi Q maka negasi P, Un. Bagaimana rekan-rekan yang lain? Benar ya. Apa tadi? Kontraposisi dari implikasi P maka Q itu adalah negasi Q maka negasi P. Nah, jika pernyataan P maka Q benar, untuk negasi Q maka kontraposisinya benar atau bagaimana? Apakah benar juga atau salah? Kan kemungkinannya benar atau salah. Misal nih, implikasi P maka Q benar. Maka negasi dari negasi P maka negasi Q maka negasi P benar juga atau bagaimana? Benar juga, Un. Bagaimana rekan-rekan yang lain? Benar juga, Un. Oke. Nah, jika implikasi P maka Q benar, maka kontraposisinya yaitu negasi Q maka negasi P itu juga benar. Nah, itu akan kita gunakan pada pembuktian tak langsung. Nih. Karena kita tahu bahwa implikasi P maka Q itu ekivalen dengan nilai kebenaran kontraposisinya, yaitu negasi Q maka negasi P. Nah, jadi selain pembuktian secara langsung, kita juga bisa menggunakan pembuktian kebenarannya dengan menggunakan kontraposisinya. Nah, contohnya ini. Buktikan jika X kuadrat bilangan ganjil, maka X bilangan ganjil. Nah, kira-kira kalau kita menggunakan pembuktian secara langsung, bisa nggak kita membuktikan bahwa pernyataan ini benar? Nah, di sini, nah, kita lihat di sini, kalau kita menggunakan pembuktian secara langsung, misalnya X kuadrat bilangan ganjil. Nah, kita tuliskan X kuadrat itu sebagai 2M tambah 1 misalnya, atau 2M kurang 1. Lalu kita substitusikan pada X
Jadi X itu adalah akar dari 2M ditambah 1. Nah, akar dari 2M ditambah 1 ini, nilai di bawah tanda akar nih, apakah ada jaminan dia bernilai ganjil atau bernilai genap? Nah, di sini nilai di bawah tanda akar ini tidak dapat kita simpulkan bahwa dia itu ganjil atau tidak gitu. Sehingga maaf, sehingga bukti langsung itu tidak dapat kita gunakan. Nah, di sini kita gunakan kontraposisi. Nah, kontraposisi dari bilangan ganjil. Maka jika X kuadrat bilangan ganjil, maka X bilangan ganjil. Nah, X kuadrat bilangan ganjil ini P. X bilangan ganjil ini Q. Nah, kontraposisinya bagaimana? Jika tadi konsepnya kalau implikasinya P maka Q, kontraposisinya adalah negasi Q maka negasi P. Nah, negasi Q apa? Dari soal ini. X bukan bilangan ganjil. Ya, X bukan bilangan ganjil atau X bilangan genap. Nah, iya, bilangan genap. Berarti jika X bilangan genap, maka X kuadrat juga bilangan genap. benar ya, jika X bilangan genap, maka X kuadrat juga bilangan genap. Nah, apakah pernyataan itu benar? Jika X bilangan genap, maka X kuadrat bilangan genap. Bagaimana rekan-rekan? Apakah jika X bilang genap, maka X kuadrat juga bilang genap? Iya, Un. Bagaimana rekan-rekan yang lain? Benar. Oke, benar ya. Jika X bilangan genap, maka X kuadrat juga bilangan genap.
Nah, karena kontraposisinya benar, berarti implikasi ini benar. Jika X kuadrat bilangan ganjil, maka X bilangan ganjil. Nah, begitu cara kita membuktikan dengan menggunakan kontraposisi. Nah, selanjutnya ini ada soal. Untuk N bilangan bulat, buktikan bahwa jika 7X ditambah 9 genap, maka X ganjil. Nah, coba buktikan dengan menggunakan kontraposisi. Untuk X harusnya ya. Untuk X bilangan bulat. Nih, tunggu sampai 15.35 ya.
Bagaimana rekan-rekan? Tion. Bagaimana yang lain? Terbukti, Un. Baru 3 orang, yang lain bagaimana? Terbukti, Un. Oke. Berarti bisa Uni anggap udah paham semua ya. Itu untuk kontraposisi. Next. Apa dulu ya? Sebentar rekan-rekan, laptopnya hang lagi. Coba jawab ini rekan-rekan. Untuk X elemen bilangan real berlaku akar dari X kuadrat sama dengan X. Benar atau salah?
Bagaimana rekan-rekan, benar atau salah? Sudah gitu. Gimana rekan-rekan? Rekan-rekan, Azizah salah. Yang lain bagaimana? Baru Azizah yang jawab.
Oke, Fahri salah juga katanya. Yang lain bagaimana? Baru 2 orang. Bagaimana rekan-rekan yang lain? Nike, Zaini, Faiz, Julia, Akil? Benar atau salah? Akil salah. Yang lain? Ya, baru 3 orang. 4. Nike salah juga. Yang lain? Oke, Uni tanya sama Akil, kenapa salah? Kalau misalkan X-nya itu negatif Uni, jadinya X kuadrat, akar X kuadratnya itu hasilnya jadi positif Uni. Jadi nggak sama dengan X-nya Uni. Oke, kalau seandainya dia bernilai negatif, akarnya itu bernilai positif, jadinya nggak sama dengan X. Siapa tadi lagi bilang salah? Azizah, gimana penjelasannya? Baik, karena X berlaku untuk semua bilangan real, maka X itu berlaku, X itu benar juga untuk jika X-nya positif, X-nya 0 atau X-nya negatif. Nah, misalkan X-nya negatif, X-nya positif dulu. Misalkan X positif, maka hasilnya benar. Kalau X-nya 0, hasilnya benar juga, sama dengan Akil tadi. Kalau X-nya negatif, berarti negatif dikuadratkan kan positif. Kemudian tanda akar ini hasilnya nanti akar dari positif, nanti hasilnya positif tanda akar ini. Maka tidak sama antara X dengan yang hasilnya yang ini. Karena tidak berlaku untuk X negatif, maka pernyataan ini salah. Oke, makasih Akil sama Azizah. Nah, jawabannya salah ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan yang dinamakan dengan counter example atau contoh penyangkal. Nah, misalnya contoh penyangkalnya tadi bilangan negatif. Boleh kita misalkan kita ambil X sama dengan negatif 1.
Kan itu juga elemen bilangan real, lalu kita substitusikan ke sini. Ini negatif 1. Ini juga negatif 1. Nah, di sini diperoleh hasil negatif 1 dikuadratkan itu adalah 1. Dan akar dari 1 adalah 1. Nah, 1 sama dengan negatif 1. Salah kan pernyataannya? Nah, sehingga di sini dapat kita simpulkan bahwa pernyataannya salah. Nah, artinya kalau ada aja satu bilangan yang tidak memenuhi pernyataan, maka pernyataan itu salah. Misalnya, sekian banyak bilangan positif itu memenuhi. Nah, satu aja bilangan negatif, misalnya negatif 1 ini membuktikan bahwa dia tidak memenuhi, maka langsung pernyataan itu salah. Jadi ini kita sebut sebagai pembuktian dengan menggunakan contoh penyangkal atau counter example. Nah, jadi kalau untuk menunjukkan pernyataan itu salah, kita cukup menggunakan contoh penyangkal. Kita lanjutkan dikit lagi ya, paling tidak sampai kontradiksi. Nah, di logika itu kalau P benar, Q benar, pernyataan apa? Pernyataannya benar atau salah? Kan dia ada 4 kemungkinan. P benar, Q salah. Apa susunannya? Benar-benar, benar salah. Ini loh, P benar, Q salah. Lalu P salah, Q benar. P salah, Q salah. Yang mana aja yang benar pernyataannya? Ada yang ingat? Uni tanya ya, siapa yang belum tadi? Coba Carmelia, yang mana yang benar? Maaf nih, saya baru masuk nih. Oke, kan begini. Udah belajar landasan matematika atau pengantar dasar matematika kan? Sudah, Un. Sudah, Un. Oke, misalnya ada maka Q, P benar, Q benar. Maka pernyataan? Benar, Un. Pernyataan benar. Kalau P benar, Q salah? Pernyataan salah.
Salah. Ini benar, ini salah. Ini P salah Ki benar? Oh, benar, Un. Benar. P salah Ki salah? Oh, benar. Bagaimana yang lain? Benar, salah, salah, benar. Kalau menurut Julia, yang pertama benar, yang kedua salah, yang ketiga salah, yang keempat benar. Sementara, siapa tadi? Siapa tadi yang benar, salah, benar? Nah, ya Zaini. Sementara Zaini bilang yang pertama benar, yang kedua salah, yang ketiga benar, yang keempat benar. Bagaimana yang lain? Ada 2 jawaban berbeda. Nggak apa-apa salah ya, kan kita sama-sama belajar. Yang penting yakin sama jawabannya. Bagaimana rekan-rekan yang lain? Siapa ya? Faiz bagaimana? Nggak kedengaran Faiz, tadi udah unmute kan? Nggak kedengaran. Nggak jelas kedengaran sama Oni. Bagaimana sama rekan-rekan yang lain? Sebentar rekan-rekan.
Maaf rekan-rekan, ada sedikit gangguan lagi. Bagaimana rekan-rekan? Operasinya, implikasi. Nilai kebenaran dari implikasi. Untuk Faiz sama seperti Zaini. Yang lain bagaimana rekan-rekan? Siapa lagi yang belum menyampaikan pendapatnya? Nike sama seperti Zaini, yang lain? Nike sudah, Zaini sudah, Faiz sudah, Julia juga sudah. Akil bagaimana? Sama dengan Zaini nih. Sama dengan Zaini. Siapa yang belum? Carmelia. Sama dengan Zaini Uni. Azizah dan Fahri, apakah mau menyampaikan pendapatnya? Fahri udah nggak ada. Dia. Azizah bagaimana? Apakah ingin menyampaikan pendapatnya? Nisa? Nisa sama dengan Zaini. Oke, untuk implikasi nilai kebenarannya yaitu jika P benar dan Q benar, maka pernyataan benar. Sementara jika P benar, Q salah, pernyataan salah. Dan jika P salah, Q benar, pernyataan benar. P salah, Q salah, itu pernyataan juga benar. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa jika Q bernilai benar, maka pernyataannya bagaimana rekan-rekan? Jika Q selalu benar, pernyataannya Selalu benar nih. ya, pernyataannya selalu benar. Nah, berarti jika kita bisa membuktikan kalau dalam implikasi itu Q bernilai benar, apapun nilai P, selagi nilai Q itu benar, maka pernyataan itu benar. Nah, inilah yang kita namakan dengan bukti trivial. Ini share sebentar. Nah, bukti trivial. Nah, bila pada implikasi P maka Q dapat ditunjukkan bahwa Q benar, maka implikasi ini selalu bernilai benar, apapun nilai kebenaran P. Jadi, kita dapat menunjukkan bahwa Q benar, kita telah berhasil membuktikan kebenaran P maka Q tersebut. Nah, di sini contohnya itu buktikan jika 0 kurang dari X kurang dari 1, maka 0 kurang dari nilai mutlak X per nilai mutlak X ditambah 1. Nah, karena pernyataan Q selalu benar. Nah, kenapa pernyataan Q selalu benar? Untuk setiap bilangan real X. Ada yang bisa memberikan masukan? Kenapa pernyataan Q ini selalu benar? Apa ya? Julia, bagaimana? Kenapa Q selalu benar? Untuk setiap bilangan real X.
nilainya mutlak nih. Jika negatif pun nanti hasilnya kan positif nih. Oke. Carmelia, bagaimana? Halo, Carmelia. Iya nih, itu nih karena X-nya berada pada interval 0 sampai 1 nih. Jadi otomatis nilai. Dan karena X-nya juga nilai mutlak, jadi walaupun hasilnya nanti negatif, ya maka hasilnya akan tetap positif nih. Jadi otomatis nilainya besar dari 0. Oke, terima kasih. Yang lain bagaimana? Nike? Kalau Ike karena interval X-nya itu besar dari 0 kecil dari 1, terus untuk 0 kecil dari mutlaknya itu karena mutlak jadi dia positif nanti Un. Jadi otomatis dia tuh selalu besar dari 0 Un. Oke, terima kasih Nike. Lanjut, Akil bagaimana? Kalau Nakal juga sama nih dengan yang dijelaskan tadi nih. Karena X-nya selalu mutlak, maka X-nya pasti akan positif nih. Jadi mutlak X per mutlak X tambah 1 itu pasti lebih besar daripada 0 nih. Oke, terima kasih. Nah, pada bukti trivial ini yang kita perhatikan itu cuma key. Yang ini nggak kita perhatikan. Nah, di sini, seperti penjelasan dari rekan-rekan tadi, karena dia bernilai mutlak, berarti ini selalu positif. Nah, kalau selalu positif, berarti dia selalu lebih dari 0. Maka pernyataan ini selalu benar, berapapun nilai X yang kita masukkan. Untuk semua bilangan real, termasuk 0 pun, itu memenuhi. Nah, karena dia memenuhi untuk semua bilangan real, maka untuk 0 sampai 1 itu juga memenuhi, karena ini juga elemen dari bilangan real. Satu lagi rekan-rekan sampai kontradiksi. Nah, selanjutnya bukti kontradiksi. Jika implikasinya P maka Q, maka kontradiksinya apa? Nike, apa kontradiksi dari implikasi tersebut? Dari implikasi P maka Q. Zaini, bagaimana?
Rekan-rekan yang lain yang bisa menjawab biar segera, biar cepat selesainya. Ini udah hampir 1 jam azan asar tadi. Baik. Nah, untuk pembuktian dengan kontradiksi ini, kita berangkat dari kan kalau ada suatu pernyataan P maka Q, kita mau membuktikannya dengan kontradiksi. Nah, kita berangkat dari P maka negasi Q. Nah, untuk contohnya, nah di sini jika A dalam interval tertutup di kiri 0,1, maka maksimum A tidak ada. Nah, di sini kan ini merupakan premisnya ini P-nya. Dan ini konklusinya. Nah, untuk membuktikan apakah pernyataan ini benar, kita bisa menggunakan kontradiksi. Nah, kontradiksi tadi kita berangkat dari P maka negasi Q. Nah, di sini bagaimana P maka negasi Q-nya? Halo rekan-rekan. Halo, masih ada di sini. Ini masih ada orangnya nih. Oke, ini jelasin aja. Nah, di sini kita berangkat dari bentuk jika A sama dengan ini 0,1, maka maksimumnya ada untuk membuktikannya. Nah, misalnya maksimumnya ada, kita katakan itu P. Maka haruslah 0 itu kurang dari P dan P itu kurang dari 1. Karena di sini soalnya itu 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 1. Nah, akibatnya P itu kurang dari 1 kan, berarti setengah P itu kurang dari setengah. Dan setengah P ditambah 1 itu kurang dari 1. Nah, ini operasi aljabar biasa, ini kita tambah setengah di sini juga kita tambah setengah. Diperoleh bentuk ini. Nah, nanti kita peroleh bahwa P itu sama dengan setengah P ditambah setengah P. Nah, setengah P ditambah setengah P itu kurang dari setengah P ditambah setengah. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa setengah P ini kurang dari setengah? Kita
kita berangkat dari pernyataan ini, bahwa setengah P itu kurang dari setengah. Jadi kita peroleh bahwa setengah P ditambah 1 yang ini, yang diperoleh dari bentuk tadi itu, kurang dari 1. Nah, dari pernyataan ini, kita peroleh, kan kita memisalkan nilai maksimumnya itu sebagai P. Nah, sementara ada key yang juga elemen A, yaitu key-nya itu, nah ini kita misalkan sebagai key, yaitu setengah P ditambah 1, dia itu lebih besar daripada P itu sendiri. Jadi pernyataan itu kontradiksi dengan pemisalan kita tadi, bahwa nilai maksimumnya itu ada, yaitu P. Nah, sementara di sini ada nilai yang lebih besar dari P, sehingga dapat dikatakan bahwa nilai maksimum dari A itu tidak ada. Jadi pernyataan ini benar. Jika A 0,1, maka maksimum A itu tidak ada. Oke, karena sudah terlalu sore. Sampai di sini ada pertanyaan rekan-rekan? Rekan-rekan, Ibu. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Jika tidak ada, untuk pertemuan kali ini, Uni cukupkan sampai di sini. Uni mohon maaf yang sebesar-besarnya atas banyaknya gangguan yang terjadi tadi, sama kurang maksimalnya dalam menyampaikan materi, terus jaringan juga kurang lancar. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya akan lebih dimaksimalkan lagi. Untuk soal latihannya, insya Allah nanti akan Uni kirimkan di grup, itu terkait pembuktian yang sudah kita pelajari. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Uni akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah boleh live, Bu Sekretaris.